Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat semua. Kali ini saya ingin sharing tentang analisis univariat menggunakan SPSS. Jadi analisis univariat ini biasa juga disebut dengan distribusi frekuensi. Nah, distribusi frekuensi sendiri ada yang datanya numerik, ada yang kategorik. Untuk distribusi frekuensi numerik ada 3 macam ya. Jadi ada untuk ukuran pusat, contohnya kita bisa melihat data min atau rata-rata, kemudian median, nilai tengah, dan nilai modus atau nilai yang sering muncul, atau nilai yang dengan frekuensi terbanyak. Kemudian ada juga untuk ukuran variasi atau dispersinya. Dia ada data standar deviasi, data variance, range, kisaran, minimum atau maksimum, kemudian skewness atau kemungkinan. Kemudian juga bisa melihat juga untuk ukuran posisinya, apakah dia kuartil, dibagi 4 biasanya, desil, atau persentil. Nah, ini untuk data numerik, distribusi data numerik. Kemudian untuk data berskala kategori itu berbeda datanya dengan data yang numerik. Biasanya data kategori kita bisa melihat menjadi tiga jenis, entah itu proporsi, rate, atau rasio. Biasanya ada yang dalam bentuk persen. Nah, nanti kita jelaskan di SPSS. Nah, untuk ini sekedar informasi saja, sekedar pengetahuan kita bahwa kategori itu proporsi ya, kita harus tahu antara bedanya proporsi, rate, dan rasio. Jadi proporsi itu rumusnya itu adalah A per A plus B. Contohnya, akan proporsi perempuan pada kumpulan siswa. Jadi kumpulan siswa itu kan terdiri dari laki-laki dan perempuan ya. Jadi proporsi perempuan terhadap kumpulan siswa terhadap laki-laki dan perempuan. Nah, itu namanya proporsi. Jadi A bagi A plus B. Kemudian untuk yang rate itu adalah A dibagi population at risk at given time. Jadi contohnya gini ya. Misalkan kita mau untuk rate kematian bayi. Jadi rate kematian bayi itu adalah dengan jumlah bayi meninggal ya, A-nya ini dibagi population at risk-nya. Jadi populasi yang dalam risiko itu adalah jumlah bayi lahir hidup at given time di tahun berapa gitu ya. Di tahun misalkan di tahun 2021. Bedanya rate-nya. Kemudian juga ada lagi rasio. Jadi rasio itu rumusnya adalah A per B. Jadi beda ya, beda A beda sama B. Contohnya rasio kematian ibu itu rumusnya jumlah ibu meninggal di masa maternal dibagi jumlah bayi lahir hidup. Oke, baik, kita langsung contoh untuk SPSS. Oke, di sini saya punya data ya. Data di sini contoh data penelitian analisis pengaruh umur pendidikan, pekerjaan, dan status menyusui terhadap berat badan bayi. Di sini ada data umur ibu menyusui, kemudian juga ada pendidikan formal ibu, status pekerjaan, status menyusui, berat badan. Ini kita bisa membedakan mana yang data kategorik ya, dan mana data yang numerik. Data numerik ini saya sudah highlight ya, ini ya, data numerik ini umur ibu menyusui. Kenapa? Karena memang hanya angka saja, tidak ada nominal gitu ya, ataupun ordinal jenisnya. Kemudian juga berat badan bayi, jadi ada hanya angka saja gitu ya, misal umurnya berapa, berat badan bayi berapa, 2.500 gram atau 3.000 gram dan lain sebagainya. Adapun data pendidikan, status pekerjaan, status menyusui, ini adalah data kategorik. Karena ya untuk pendidikan formal ibu itu saya bagi menjadi 4 gitu ya. Jadi apa sih 1? Oh, 1 itu untuk SD, 2 itu SMP, 3 SMA, 4 itu PT atau perguruan tinggi. Status pekerjaan saya bagi jadi 2, kerja atau tidak bekerja. Status menyusui saya bagi 2 lagi, tidak eksklusif, kemudian 1 adalah eksklusif. Oke, dari data Excel ini kemudian ini di copy paste ya, copy,
kemudian sampai sini. Oke, copy paste. Nah, kemudian ini kebetulan sudah saya copy paste ke sini ya. Nah, ke sini. Oke, ini datanya sudah ada sampai 50. Nah, kemudian kan kalau di SPSS jangan lupa ya diisi variabel view-nya. Jadi kalau yang aslinya ini adalah var 0001 gitu ya. Jadi nanti kita namakan di sini kita variabel umur. Umur ini adalah termasuk numerik ya, maka diisinya adalah scale. Nah, kalau kategorik ada dua, ada ordinal atau nominal. Nah, ini labelnya bisa kita isikan lebih detailnya, kemudian value-nya tidak usah karena dia numerik. Begitu ya dengan berat badan juga seperti itu ya, scale juga. Nah, untuk pendidikan, kemudian juga kerja, status pekerjaan dan juga status menyusui, ini adalah kalau yang ini adalah ordinal karena hanya dua saja, hanya beda dua. Yang ini apa namanya ya, ini ordinal ini ada beda ya, ada tingkatannya. Nah, ini contohnya ada mulai dari SD, SMP sampai PT. Ini ordinal ada tingkatannya. Kemudian kalau nominal hanya beda saja. Misalkan ini status pekerjaan, kerja atau tidak kerja. Kemudian untuk yang menyusui eksklusif atau tidak eksklusif. Oke. Dari sini sudah jelas. Baru kalau kita sudah isi di sini, kemudian kita ke data view. Oke, teman-teman semua. Tadi kan untuk yang ini ya, untuk numerik itu adalah datanya seperti ini ya, tendensi ya. Nah, ada ukuran pusat, kemudian juga ukuran variasi dan dispersi. Oke, kita mulai ke sini, analyze. Oke, kita ke analyze. Kemudian ke descriptive statistik. Nah, bisa di sini. Bisa misalkan contohnya frekuensi atau kita maunya di deskriptif. Contohnya di deskriptif ya. Oke, deskriptif boleh atau mau di sini boleh deskriptif, kemudian frekuensi. Contohnya kita frekuensi ya, biar lebih mudah. Oke, ini saya ingin mencari apa namanya data numerik dulu ya. Numerik adalah tadi umur ibu menyusui, kemudian juga berat badan bayi. Akan lain tentang pindahkan ke variabel. Nah, ini di uncheck ya. Oke, karena datanya adalah numerik. Kemudian saya klik statistik. Oke, data apa saja yang saya perlukan? Data apa yang kita perlukan? Oke, contohnya saya ingin lihat mean, median, modus. Kemudian saya ingin melihat juga skewness-nya, kemencengannya bagaimana sih, standar deviasinya berapa, range-nya ya. Oke, saya contohnya mau ini. Mau ditambahkan lain juga boleh. Atau saya kurang yang ini nggak usah. Boleh. Itu mah terserah kita gitu ya, tergantung. Oke, setelah ini semua, termasuk kita untuk persentil mau kuartil berapa gitu ya, tinggal dimasukkan. Oke, contohnya saya ingin data ini saja ya. Mean, median, modus, standar deviasi, dan skewness. Oke, berikutnya adalah continue. Ya, setelah continue, lanjutnya adalah OK. Oke, ini dari sini baru muncul ya data hasilnya ya. Nah, di sini outputnya. Nah, tadi kan data editor dan sekarang data outputnya sudah muncul. Untuk umur ibu menyusui mean-nya sekian, berat badan bayi mean-nya sekian, mediannya, modusnya, standar deviasi, skewness-nya ya, kemencengannya, dan berat badan bayi kemenceng minus berarti menceng ke kiri. Oke, itu tadi untuk yang data numerik. Oke, berikutnya bagaimana dengan data yang kategorik? Oke, data kategorik kita bisa lihat di sini frekuensi lagi. Ini kita reset supaya balik lagi. Oke, saya ingin melihat ini ya 3 sekaligus ya. Oke, ini ke sini, pindahkan. Oke, kita tidak usah ke statistik karena kita kan tidak mungkin juga nanti misalnya pendidikan
rata-rata pendidikannya adalah 1,5, kan antara SD atau SMP tidak mungkin juga ya seperti itu, atau kerja 1,5 nanti hasilnya rata-ratanya apa itu gitu, atau 0,5 kerja atau tidak kerja, ini tidak mungkin. Jadi makanya untuk ini hanya persentase saja. Nah ini nanti display frequency tables, kemudian klik OK. Nah ini frekuensi tabelnya seperti ini teman-teman semua. Sekarang pendidikan formal ibu SD, SMP, SMA, PT, perguruan tinggi, frekuensinya berapa, persentasenya berapa, ini kumulatif persen. Nah bagaimana sih ininya kalau kita ingin copy ke misalkan ke Word ya, bisa di sini. Oke, coba kita lihat Wordnya. Oke, contohnya di sini ya. Ini bisa dengan copy, kemudian di sini paste, Ctrl V, boleh. Nah ini datanya muncul seperti itu. Kemudian juga frekuensi, kalau kita ingin frekuensi, misalkan data frekuensi pendidikan formal ibu, oke, ya tinggal ini ya, ini copy, kemudian ini Ctrl V. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, sama juga dengan status pekerjaan. Nah ini data tabel ini bisa kita edit juga sesuai keinginan kita, seperti itu ya, atau sesuai kebutuhan kita. Nah, saya ini kumulatif persen dan valid persennya saya mau hilangkan, boleh, tinggal ini aja, dihapus, delete kolom. Oke, saya mau ini aja, nanti tinggal kita kasih keterangan tabel sekian gitu ya. Oke teman-teman, sampai sini jelas ya. Jadi nanti tinggal save. Jadi yang tinggal ini tinggal kita save as juga gitu ya. Contohnya di ini ya. Jadi contohnya ini tadi adalah analisis univariat, kita save ya. Oke, ini tinggal kita save saja. Oke, itu saja teman-teman semua, sobat-sobat semua, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi untuk SPSS simpel ya, untuk analisis univariatnya bisa menggunakan analyze atau kemudian frekuensi, atau kita bisa juga dengan data yang lainnya analyze, misalkan ini kita mau deskriptif, boleh. Nah ini deskriptif ya, bisa. Sama ini nanti optionnya data apa yang mau kita ambil ya, seperti itu kurang lebih. Saya mau variance, saya mau ambil juga range-nya, ini juga bisa ambil juga. Oke, continue, kemudian oke. Nah ini juga seperti ini, jadi tergantung kita mau yang mana. Oke, saja teman-teman semua, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.